Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar teman-teman? Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, berkah. Amin, Allahumma amin. Untuk teman-temanku yang punya hajat, punya impian, punya masalah, udah sholawatin aja. Insya Allah kita tenang. Allah yang bisa membantu kita, Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, ada nggak yang di sini punya impian sangat tinggi, hajatnya besar, terus cita-citanya tuh banyak? Kalau ada yang seperti itu, sama dong, saya juga seperti itu, pengen punya impian yang besar. Salah satunya saya itu ingin punya usaha yang peluang membuat pekerja ya, mencari orang pekerja gitu ya, kayak karyawan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi terkadang kalau kita punya impian itu, banyak orang yang tidak mendukung, dalam arti halu lah ya. Sebenarnya bukan halu sih, tapi pikiran mereka yang sempit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia tidak mengandalkan Allah. Kalau kita punya impian, kalau kita punya cita-cita, kita bergantung kepada Allah, kita mengandalkan Allah, itu gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Karena secara pikiran manusia itu terlalu sempit, tapi kalau dengan mengandalkan Allah di luar kemampuan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Karena bagi Allah itu sangat mudah, teman-teman. Makanya saya selalu mendengar ceramahnya Ustadz Mansur. Kalau kita punya impian, itu jangan setengah-setengah. Yang tinggi impiannya. Kalau perlu sholawatin terus. Kalau perlu tulis impianmu. Kalau perlu pajang foto itu di tembok. Dan saya sudah pernah menerapkan foto saya pajang di tembok. Itu sih bener gimana ya? Ya, aku pernah sih dikatain halu. Tapi ya alhamdulillahnya dikabulkan sama Allah. Meskipun itu halu ya, meskipun orang-orang bilang halu, ya itu terserah mau bilang apa. Orang aku mintanya sama Allah kok. Tapi aku gak mikir ya kalau aku tuh bakal dikabulkan gitu ya doanya. Dan sekarang aku lagi menerapkan itu juga. Gak cuma satu aja yang aku pasang di tembok, tapi ada 6 foto yang saya pajang di tembok, teman-teman. Ya itu karena sebuah repetisi ya. Repetisi itu seperti mengulang-ulang doa kita. Kita melihat apa impian kita pantengin itu barangnya. Apa impian kita ya disolawatin aja. Contoh ya, pengen punya iPhone, HP lah, udah disolawatin aja. Kenapa kita disolawatin? Ya itu untuk mempermudah kita berdoa melalui jalur langit. Karena bacaan kan ini sangat disukai sama Allah ya. Sangat-sangat mempercepat untuk dikabulkannya doa kita. Ya, dulu saya pernah yang namanya dikatain halu ya. Yang namanya majang foto mobil. Tapi ya memang saya tuh gak pernah yang namanya kepikiran untuk punya mobil. Karena waktu itu kan saya masih punya amanah kan, yang benar-benar tidak memungkinkan, dan pikiran saya terlalu sempit. Mana mungkin aku bisa punya mobil sedangkan aku punya amanah. Tapi ternyata Allah itu sangat kecil. Mobil aja dikasih, apalagi kamu minta ya sangat besar. Gitu teman-teman ceritanya. Saya dulu berpikir, ya Allah enak banget ya punya anak pergi-pergi pakai mobil. Tapi saya gak mungkin punya mobil. Saya kan masih punya amanah. Halo, pikiran kayak gitu dibuang ya teman-teman. Pikiran itu kita buang, kita ngomong aja yang enak-enak. Tahun ini bisa punya mobil, tahun ini punya rumah, tahun ini bisa umroh, tahun ini punya anak solehah, tahun ini punya usaha yang berkah, tahun ini bisa
punya pabrik, tahun ini bisa punya iPhone mahal. Itu kekuatan omongan itu penting teman-teman. Kekuatan omongan sangat bagus banget. Saya dulu tuh kalau ngomong ya nggak terlalu pede, tapi karena saya sering mendengar ceramah tentang repetisi, tentang kekuatan omongan, ya udah, kekuatan omongan itu sama dengan visualisasi afirmasi. Kita ngomong pasti kan kita membayangkan ya, itu sama aja kita dengan doa mengafirmasi doa-doa kita. Makanya kita kalau punya impian ya udah, jangan setengah-setengah, jangan pelit-pelit, berdoanya yang banyak, ikhtiarnya juga. Ada orang yang mengandalkan ikhtiar tapi tidak berdoa, itu juga nggak bagus. Karena bagiku ikhtiar dan doa itu bagus banget. Contoh ya, saya punya usaha. Waktu di bulan Ramadan itu saya usaha kue kering, saya ikhtiarnya bumi dan ikhtiar langit. Masya Allah. Waktu pertama-tama posting itu ya nggak ada orderan, nggak ada yang mau beli. Tapi Masya Allahnya di minggu kedua itu orderan banyak yang masuk. Saya mengandalkan ikhtiar langit. Ikhtiar langitnya apa? Banyak ya, sholawat, zikir-zikir, sedekah subuh, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman bisa mulai dari sholawat, sholat 5 waktu ya nggak masalah, itu juga ikhtiar langit. Tapi yang penting kita tidak mengandalkan hanya ikhtiar bumi saja. Saya pernah yang namanya hanya mengandalkan ikhtiar bumi, lupa dengan yang namanya sholawat. Saya pernah berhenti sholawat ketika saya punya anak lahiran. Saya itu terlalu fokus sama anak, saya lupa sama sholawat. Dan ketika saya melakukan jualan online, saya mengandalkan hanya ikhtiar bumi. Saya benar-benar beda jualannya dengan ikhtiar bumi dan memakai ikhtiar langit, beda banget. Saya merasakan waktu jualan tidak melakukan ikhtiar langit, jualan saya sepi, jualan saya tidak berkah, bahkan rugi. Nah, dari pengalaman situ saya mengulang lagi, mulai istiqomah lagi, sholawat sampai di tahun 2001. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu hidayah buat saya. Saya sangat bersyukur dengan bersolawat saya dimudahkan untuk beribadah. Dengan sholawat saya semakin istiqomah, dengan sholawat saya selalu berpikir positif. Karena hajat saya banyak, hajat saya juga cuma 1, 2, 3 aja. Makanya saya selalu menggeber namanya doa dan sholawat. Kayak teman-teman kalau berdoa jangan setengah-setengah, sholawatnya juga yang kenceng, nggak cuma 1000 aja, bahkan lebih. Pantengin, fotoin, pasang di wallpaper, di tembok, apa aja yang kamu lihat, sholawatin yang kamu mau. Rumah sholawatin, mau umroh sholawatin untuk Ka'bahnya, Ka'bah di HP, wallpaper di Google, nyari di mana aja, sholawatin semuanya. Itu aja sih teman-teman. Cerita ini saya mungkin nggak paham agama, saya masih belajar. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon dimaafin. Kita sama-sama beristiqomah beribadah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.